Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nur Aisyah. NIM saya 87783777639. Jurusan saya dari PG PAUD. Saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat itu adalah konsep pengetahuan empiris yang berjalan bersama dengan ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu berjalan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu kalau filsafat ilmunya adalah cabang yang mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan secara kritis dan mendalam. Ada 3 fokus kajian di filsafat ilmu, yaitu hakikat ilmu, cara memproses, dan manfaat ilmu. Hakikat ilmu yaitu mencakup dengan apa sesungguhnya ilmu itu ada, terus cara memperolehnya, bagaimana ilmu itu didapatkan, terus manfaat ilmu, untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, kajian objek yang pertama itu di ontologi. Ontologi adalah membahas hakikat, realitas, dan objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Jadi, apa yang akan dipelajarkan nyata atau abstrak, hanya bayangan saja, seperti pendidikan, proses belajar manusia. Nah, proses belajar manusia itu berarti kan adanya di ilmu pendidikan. Makanya kita mengkaji objek itu ada enggak, ilmu pengetahuan apa yang akan diambil dari pendidikan ini. Lalu setelah itu kita akan ke kaji objek yang kedua, yaitu epistemologi, cara memperoleh pengetahuan yang benar dan metode ilmiah yang dapat dipercaya seperti observasi, eksperimen, logika penalaran. Nah, sebelum kita ke eksperimen pasti ke observasi dulu. Observasi apa sih dari dunia pendidikan itu yang bisa kita bagikan ilmunya kepada masyarakat. Dengan eksperimen kita akan terjun langsung mencari sumbernya dan mengaplikasikannya. Setelah itu kita akan mendapatkan logika atau penalarannya dan hasilnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke objek ilmu yang ketiga, aksiologi atau nilai dan kegunaan ilmu. Ilmu harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi kebaikan umat manusia. Jadi ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kita harus menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dikaji. Terus manfaat positifnya itu teknologi memudahkan kehidupan manusia. Nah, dengan adanya teknologi kita dapat memberikan pembelajaran yang menyeluruh. Jadi tidak hanya di satu titik saja. Kita bisa menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan pendidikan yang kita dapat dan hasil penelitian yang kita dapat. Resiko negatifnya, ilmu dapat disalahgunakan bila tanpa etika. Jadi kalau kita memiliki ilmu tanpa kita bertanggung jawab, ilmu itu akan jadi negatif karena penggunaannya yang salah. Dari ketiga objek ilmu ini kita akan hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah ketiganya saling berkaitan. Dari filsafat ilmu itu kita akan membentuk objek yang dikaji, apa yang dipelajarinya dulu. Terus kemudian kita
memperoleh ilmu dengan metode ilmiah, dengan pelatihan, dengan eksperimen-eksperimen yang lain. Terus kemudian dari ilmu yang sudah kita dapat itu, kita akan ke aksiologi. Untuk apa? Ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka ilmu itu tidak bisa menjadi bumerang kita. Sekian dari saya.